Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di praktik dasar teknik perkapalan yang jenis dan karakteristik logam. Oke, kita bahas saat ini adalah jenis dan karakteristik logam yang secara di umum ya bahan-bahan teknik yang ada di industri kita. Itu logam diklasifikasi menjadi dua, yaitu logam besi atau disebut dengan logam peru. Jadi logam yang mengandung unsur besi. Berikutnya logam bukan besi atau logam non-ferro. Nah, campuran antara logam besi dan logam bukan besi itu disebut logam paduan. Jadi logam bukan besi, logam tidak mengandung besi. Logam besi, logam mengandung besi. Logam bukan besi, logam tidak mengandung besi atau logam non-ferro. Oke, berikutnya ini dia tampilan dari sketsa ya, bahan-bahan atau material teknik. Di situ ada logam, non-logam, dan komposit. Nah, komposit ini campuran ya, non logam itu tidak atau bukan logam. Logam, logam itu ada dua, itu besi itu ferros, kemudian non besi atau non ferros. Contohnya ada di sini ya, baja karbon, baja paduan, baja duang, baja spesial. Kemudian non ferros atau non besi tidak mengandung unsur besi, antara lain aluminium, tembaga, seng, dan nikel. Nah, biasanya di material teknik ini untuk bahan-bahan yang mengandung logam ini biasanya dikombinasikan antara besi dan unsur-unsur tambahannya. Jadi dicampur sehingga menghasilkan paduan logam yang dibutuhkan di dunia industri baik dari segi kemampuan atau sifat-sifat mekanisnya, sifat-sifat psikisnya dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada non logam atau bahan yang tidak mengandung logam dan komposit yang campuran. Jadi kadang untuk mendapatkan satu bahan yang mempunyai kualitas yang kita inginkan itu dicampur-campur ya antara logam, non logam, bahkan logam, besi, logam bukan besi dan bukan logam itu dicampur-campur sehingga menghasilkan bahan yang kita inginkan. Nah, secara umum logam dapat dibedakan menjadi logam murni, logam yang memang ada di alam, tidak dikombinasikan dengan apapun. Nah, contohnya apa logam murni? Emas ya, perak. Kemudian logam paduan. Logam paduan itu logam yang dicampur dengan logam atau bahkan dicampur dengan bukan logam. Contohnya baja karbon, baja HSS, high speed steel, dan lain sebagainya ya. Itu bagian-bagian dari logam. Kemudian secara umum juga logam itu dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Jadi ada logam berat, logam ringan, logam mulia, logam refraktori, logam radioaktif. Nah, ini nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Antara logam 5 bagian logam ini ada berat, ringan, mulia, refraktori, radioaktif. Berikutnya di dalam bahan teknik ada juga kita memerlukan bahan yang memang bukan logam. Contohnya minyak gemuk sebagai pelumas ya. Kemudian ada bahan bakar misalnya, ya. Kemudian ada bahan packing, kemudian ada isolasi misalnya solar listrik, isolasi getar, peredam ya. Kemudian bahan-bahan asah ya. Kemudian bahan-bahan las, karet, plastik. Nah, itu bahan bukan logam. Jadi bahan yang tidak ada unsur logamnya sama sekali. Kalau tadi di depan tadi logam dibedakan menjadi dua ya. Nah, logam dibedakan menjadi dua, logam besi, logam bukan besi. Kemudian logam besi itu logam mengandung Fe, logam bukan besi, logam tidak mengandung
ada komposit campuran, jadi perpaduannya ya. Kemudian logam murni, logam paduan, ya. Nah, ini logam berat ringan mulia refraktori, bahan bukan logam, ya. Kemudian sifat-sifat logam nanti juga kita akan bahas secara tersendiri. Oke, sampai di sini untuk pendahuluan ya, jenis dan karakteristik logam. Selamat pagi.